Halo, kenalin, aku Dias dari Oceanografi Undip 2019. Aku akan jelasin tentang materi praktikum pemodelan oceanografi. Di praktikum ini ada 4 modul. Yang pertama yaitu model adveksi 1 dimensi, yang kedua model difusi 1 dimensi, yang ketiga model adveksi difusi 2 dimensi, dan yang keempat hidrodinamika 1 dimensi sederhana. Untuk modul pertama yaitu model adveksi 1 dimensi. Adveksi merupakan proses transportasi yang berupa aliran suatu materi dalam fluida yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Persamaan adveksi merupakan persamaan diferensial parsial yang memodelkan pergerakan suatu konsentrat dalam cairan yang mengalir. Persamaan ini disebut juga dengan persamaan transport atau persamaan konveksi. Persamaan adveksi 1 dimensi dapat dituliskan dalam persamaan seperti ini, di mana F adalah konsentrasi zat terlarut, U adalah kecepatan aliran, T menunjukkan waktu, dan X menunjukkan arah sumbu horizontal. Penyelesaian persamaan adveksi 1 dimensi dapat menggunakan 3 metode pendekatan. Yang pertama FTCS, yang kedua leapfrog, yang ketiga upstream. Untuk metode pertama yaitu FTCS atau Forward Time Central Space. Sama seperti dengan namanya, metode ini menggunakan pendekatan beda maju terhadap waktu dan beda pusat terhadap ruang. Diskritisasi persamaan adveksi 1 dimensi menggunakan metode FTCS yaitu seperti ini, dengan hasil persamaan akhir seperti ini, di mana I adalah indeks ruang, N adalah indeks waktu, X adalah arah sumbu horizontal atau dimensi ruang, T adalah dimensi waktu, dan U adalah kecepatan yang dianggap konstan terhadap ruang dan waktu. Persamaan diskritisasi ini memiliki kriteria kestabilan atau syarat stabilitas yaitu lambda sama dengan U, delta T per delta X kurang dari sama dengan 1. Metode yang kedua yaitu leapfrog. Metode ini dikenal juga dengan metode CTCS atau Center Time Center Space. Penyelesaian persamaan adveksi 1 dimensi dengan metode leapfrog menggunakan pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Adapun proses diskritisasinya seperti ini, dengan hasil akhir persamaan seperti ini, di mana I adalah indeks ruang, N adalah indeks waktu, X adalah arah sumbu horizontal, T adalah dimensi waktu, dan U adalah kecepatan yang dianggap konstan terhadap ruang dan waktu. Persamaan ini memiliki kriteria kestabilan yaitu lambda sama dengan U, delta T per delta X harus kurang dari sama dengan 1. Untuk metode yang ketiga yaitu metode upstream. Metode ini menggunakan pendekatan beda maju terhadap waktu, sedangkan turunan terhadap ruang memperhatikan arah kecepatan U, yang mana ada 2 ketentuan. Ketentuan pertama, jika U lebih dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda mundur. Diskritisasinya seperti ini. Sedangkan itu, yang kedua, jika U kurang dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda maju. Diskritisasinya seperti ini. Dan apabila diskritisasi dari U lebih dari 0 dan U kurang dari 0 digabungkan, akan menjadi persamaan seperti ini. Dengan kriteria kestabilan yaitu lambda sama dengan U, delta T per delta X kurang dari sama dengan 1. Ini adalah contoh grafik dari persamaan adveksi 1 dimensi. Yang ini adalah grafik perubahan konsentrasi polutan versus ruang metode FTCS continuum. Sedangkan ini adalah grafik perubahan konsentrasi polutan versus waktu metode FTCS continuum. Modul yang kedua yaitu model difusi 1 dimensi.
Difusi adalah perpindahan partikel dari lingkungan yang konsentrasinya tinggi menuju ke lingkungan yang konsentrasinya rendah. Perbedaan konsentrasi dari dua larutan sebagai media perpindahan partikel disebut dengan gradien konsentrasi. Peristiwa difusi ini akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai kesetimbangan. Adapun persamaan difusi adalah persamaan diferensial parsial linear yang berupa representasi berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang konsentrasinya tinggi menuju ke bagian yang konsentrasinya rendah. Persamaan difusi satu dimensi dapat ditulis seperti ini, di mana F adalah konsentrasi zat terlarut, AD adalah koefisien difusi, T adalah waktu, dan X adalah arah sumbu horizontal. Model difusi satu dimensi ini diselesaikan dengan diskretisasi eksplisit metode FTCS. Metode eksplisit dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara kontinu dan diskontinu. Pada metode eksplisit, variabel pada waktu n ditambah 1 dihitung berdasarkan variabel waktu n yang sudah diketahui, yang mana digambarkan pada grid seperti ini. Hasil diskretisasi dari persamaan difusi satu dimensi yaitu seperti ini, di mana komponen A merupakan AD delta T per delta X kuadrat. Persamaan ini memiliki syarat kestabilan yaitu alfa sama dengan AD delta T per delta X kuadrat harus kurang dari sama dengan setengah. Ini adalah contoh grafik dari difusi satu dimensi. Yang pertama ini merupakan grafik perubahan konsentrasi polutan versus ruang eksplisit kontinu. Sedangkan yang ini merupakan grafik perubahan konsentrasi polutan versus waktu eksplisit kontinu. Modul yang ketiga yaitu model adveksi difusi dua dimensi. Persamaan adveksi difusi adalah persamaan matematis yang didesain untuk mempelajari fenomena transport polutan. Konsentrasi polutan terangkut dalam arah X dengan kecepatan aliran konstan atau U dan V yang sekaligus berdifusi dalam arah horizontal X dan Y dengan koefisien difusi yang juga konstan yaitu AD. Persamaan adveksi difusi dua dimensi dapat ditulis dalam persamaan seperti ini, di mana F adalah konsentrasi polutan, U adalah kecepatan aliran dalam arah X dan Y, dan AD adalah koefisien difusi. Penerapan persamaan adveksi difusi dua dimensi di bidang oseanografi, misalnya pada pemodelan sebaran dan transport polutan di suatu perairan. Dinamika transport polutan dapat memprediksi perilaku polutan pada waktu tertentu, sehingga dapat menganalisa akibat dari situasi yang berbeda terhadap perilaku polutan tersebut. Simulasi model analitik adveksi difusi dua dimensi cocok untuk memodelkan sumber polutan yang sesaat maupun yang kontinu. Untuk diskretisasi persamaan adveksi difusi dua dimensi pada persamaan transport dapat dilakukan secara eksplisit menggunakan metode upstream. Persamaan ini memiliki dua bagian. Untuk yang pertama yaitu bagian adveksi seperti ini. Jika didiskretisasi menggunakan metode eksplisit upstream akan dihasilkan persamaan seperti ini. Sedangkan yang persamaan kedua yaitu bagian difusi yang ditulis seperti ini, yang mana hasil diskretisasi persamaan difusi dua dimensi yaitu seperti ini. Adapun diketahui nilai lambda X, lambda Y, alpha X, dan alpha Y seperti ini. Selanjutnya, saat diskretisasi persamaan adveksi dan difusi digabungkan menjadi satu akan diperoleh persamaan yang seperti ini. Persamaan ini memiliki kriteria stabilitas yang harus dipenuhi, di mana 2 alpha X ditambah 2 alpha Y ditambah lambda X ditambah lambda Y harus kurang dari sama dengan 1.
Ini merupakan hasil running dari metode adveksi difusi dua dimensi menggunakan Python. Untuk modul yang terakhir yaitu modul 4 berupa model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Model hidrodinamika merupakan pendekatan numerik yang menggambarkan kondisi oseanografi suatu perairan. Model ini bekerja berdasarkan deskripsi proses-proses yang mempengaruhi pergerakan massa air, serta berjalan sesuai asumsi atau skenario yang telah dibuat sebelumnya. Model hidrodinamika dapat digunakan untuk mensimulasikan tinggi muka air laut menggunakan parameter angin, gelombang, arus, pasang surut, dan parameter yang lainnya. Terdapat dua persamaan pembangun yang mendukung model hidrodinamika satu dimensi, yaitu persamaan kontinuitas dan persamaan momentum. Penerapan kedua persamaan tersebut misalnya dalam proses pemodelan arus permukaan di suatu perairan. Untuk persamaan kontinuitasnya dapat menggunakan debit air, sedangkan persamaan momentum dapat menggunakan parameter angin dan pasang surut. Adapun persamaan kontinuitas ditulis seperti ini, dan persamaan momentum seperti ini, di mana U adalah kecepatan sesaat, T adalah waktu, zeta adalah elevasi, G adalah koefisien gravitasi bumi, dan nilai H dicari dengan menjumlahkan D dan zeta. Selanjutnya D adalah kedalaman terukur yang konstan terhadap ruang. Diskritisasi persamaan hidrodinamika satu dimensi dapat menggunakan metode eksplisit FTCS seperti ini. Untuk yang sebelah kiri ini merupakan diskritisasi persamaan kontinuitas dengan hasil akhir yang seperti ini. Selanjutnya yang sebelah kanan merupakan persamaan momentum dengan hasil akhir diskritisasi seperti ini. Diskritisasi persamaan kontinuitas dan momentum ini harus memenuhi syarat stabilitas CFL, yang mana delta T kurang dari sama dengan delta X dibagi akar G dikali H. Ini adalah hasil grafik hidrodinamika satu dimensi. Yang ini merupakan perubahan kecepatan arus dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Ini adalah grafik perubahan elevasi permukaan air dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Sedangkan yang ini adalah perubahan kecepatan arus dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Dan ini adalah grafik perubahan elevasi permukaan air dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Ini adalah sumber-sumber yang dapat digunakan untuk acuan dalam keempat modul pemodelan oseanografi ini. Selain itu, bisa dicari sumber yang lain di internet. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang 4 modul pemodelan oseanografi. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih.